Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, pendekar pedang dalam dunia One Piece memiliki kelasnya tersendiri sebagai petarung. Mereka tidak dianggap sebelah mata oleh para pembaca. Kehadiran pendekar pedang menjadi keunikan dan memanjakan para pembaca di setiap pertempurannya. Sehingga, hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah mengenai Zoro versus King dan power up Zoro di Wano Kuni. Jadi, selamat datang di Mega Teori DOP Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Wano Kuni, sebuah penggambaran yang Oda tanam mengenai negara atau pulau ini adalah mengenai samurai. Seperti pada pertama kali Pulau Wano Kuni disinggung, yakni dengan kemunculan karakter Yuma pada arc Thriller Bark. Sehingga sangat wajar jika para fans saat ini menganggap bahwa Wano Kuni merupakan panggung untuk Roronoa Zoro, King dan Roronoa Zoro. King adalah komandan tertinggi bajak laut Kaido. Dari awal kemunculan karakter ini sudah menarik perhatian kami. Oda benar-benar mendesain komandan pertama seorang Yonkou dengan aura yang berbeda dengan komandan Yonkou lainnya, seperti Katakuri dan Ben Beckman. Ketiga orang ini memiliki auranya tersendiri sebagai seorang komandan bajak laut Yonkou. King memiliki aura yang lebih sangar dibandingkan dengan Katakuri. Kelihatannya, ia memiliki sifat yang tegas, seorang monster yang rasanya sulit dikendalikan. Namun nyatanya, sebagai seorang bawahan, ia tetaplah orang yang patuh pada Kaido. King juga disebutkan oleh Queen sebagai orang yang suka menyiksa orang. Kemudian karakter King tambah nilainya ketika Big Mom mengatakan bahwa King merupakan salah satu dari 3 ras yang tidak ada di Pulau Big Mom. Banyak diskusi yang membahas mengenai ras King ini. Setidaknya kita sudah tahu 2 dari 3 ras yang tidak ada di Pulau Big Mom. Yang pertama adalah Elbaf dan yang kedua adalah King. Sisanya yang terakhir belum diketahui, atau justru yang terakhir adalah ras Ors. Mengingat rasanya kami belum pernah melihat ras Ors di tempat Big Mom. Dan ras Ors juga sudah tergolong sebagai ras yang punah. Dikatakan bahwa ras Ors adalah makhluk kuno yang lahir 500 tahun yang lalu. Dan lagi-lagi, Eiichiro Oda menggunakan angka 3, sebuah angka yang biasa Oda gunakan untuk menunjukkan hal-hal hebat dalam manganya, seperti trio supernova, trio monster, 3 senjata kuno, 3 kekuatan dunia, yang sekarang Oda menggunakan angka 3 untuk 3 ras yang tidak ada dalam tempat Big Mom. Sepertinya ras yang tidak ada di tempat Big Mom ini merupakan ras-ras langka dan ras yang tidak bisa dipandang sebelah mata. King memiliki sayap berwarna hitam. Ia mengenakan pakaian hitam pekat. Ia menggunakan pakaian yang benar-benar menutupi seluruh tubuhnya. Yang sekarang pertanyaannya adalah, apakah kasus King ini akan sama dengan kasus Katakuri, di mana Katakuri menyembunyikan mulutnya mengingat mulutnya sangatlah mengerikan. Sepertinya Oda memiliki kejutan tersendiri di balik pakaian King yang sangat tertutup ini. Jika kita berbicara tentang orang-orang bersayap, maka pembicaraan kita tidak jauh dengan yang namanya Skypiea. Karena di tempat itulah kita melihat orang-orang yang memiliki sayap. Bahkan ada satu karakter yang mencopot sayapnya dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang tuhan, yakni God Enel. Melihat King memiliki sayap, banyak orang berpikiran bahwa King memiliki hubungan dengan orang-orang Skypiea yang memiliki sayap. Sayap yang dimiliki King sangatlah besar. Sayapnya lebar, tebal, panjang sayapnya sampai melebihi lutut King. Dan apakah mungkin ada kebalikan dari ras yang dimiliki King dengan ras yang di Skypiea? Mengingat di dunia One Piece ada yang disebut sebagai ras lengan panjang, dan ada kebalikan dari ras tersebut, yakni ras kaki panjang. Dan pada umumnya, orang-orang di Skypiea, entah itu Birka maupun Shandia, memiliki sayap yang berwarna putih. Sehingga apakah mungkin ada ras yang kebalikan dari mereka, yakni ras yang memiliki sayap berwarna hitam? Jika memang King memiliki hubungan dengan Skypiea, maka ini merupakan ancang-ancang yang bagus dari Eiichiro Oda untuk memunculkan karakter lama ke cerita saat ini. Sehingga kemunculannya tidak akan membuat shock para pembaca, yakni God Enel. Mengingat Enel memiliki poin yang cukup besar untuk kembali dalam cerita ini. Mengenai api, kemunculan pertama King diperlihatkan dengan kobaran api yang menyelimuti dirinya. Dan itu menarik banyak perhatian para pembaca. Ada kemungkinan bahwa adanya api pada tubuh King ini adalah karena dari buah setannya. Tapi menurut kami, ada maksud lain kenapa Oda menempatkan api pada King.
Di Wano Kuni ini, kami yakin kita semua akan diperlihatkan level selanjutnya dari kelompok kru topi jerami, terutama mengenai Luffy, Zoro, dan Sanji. Luffy di Wano Kuni belajar mengenai Haki Ryuo, Busho Shokuhaki tingkat lanjut yang dapat merusak bagian dalam target. Dan ketika Zoro mendapatkan pedang Enma, lalu mengetes pedang Enma tersebut, pada waktu itu Hitetsu menjelaskan bahwa Enma membutuhkan Haki Ryuo yang sangat banyak untuk menggunakannya. Yang artinya, dari sini aman bagi kita untuk menarik pendapat bahwa Zoro sudah bisa menggunakan Haki Ryuo sebelum arc Wano Kuni. Yang artinya, Haki Ryuo bukanlah power up Zoro yang akan Oda tunjukkan pada perang di Onigashima nanti. Lalu kira-kira power up apa yang akan Oda tunjukkan di masa depan mengenai Zoro? Sepertinya di arc ini, Oda akan mewujudkan apa yang Zoro inginkan di masa lalu, yakni mengenai teknik berpedang menggunakan api. Dan ini merupakan hal yang sebaliknya dengan Luffy. Di waktu dulu pada saat arc Fishman Island, Luffy terlebih dahulu menguasai teknik elemen api. Bisa kita lihat dengan serangan Luffy yang bernama Red Hawk. Dan pada saat di perjalanan menuju Fishman Island itu, Zoro mengungkapkan apa yang ia inginkan, yakni ia menginginkan pedang api. Yang kemudian di arc Bang Hazard, Zoro bertemu dengan Kinemon. Zoro langsung terpukau ketika Kinemon mengeluarkan teknik berpedangnya yang dapat mengeluarkan api dan dapat memotong api. Pada One Piece chapter 126 sendiri, Eiichiro Oda sudah pernah menunjukkan Roro Noa Zoro menggunakan teknik berpedang api. Namun kala itu, api yang ada pada pedang Zoro dihasilkan bukan dari teknik berpedangnya, melainkan karena waktu itu memang terjadi bakar-bakaran. Dan Zoro menyebut teknik yang ia gunakan itu sebagai Yaki Onigiri. Zoro menganggap bahwa teknik berpedang api yang ia gunakan waktu itu tidaklah buruk. Kemudian di One Piece chapter 682, ketika para protagonis sedang sibuk melawan seekor naga, Zoro saat itu sedang bersantai sambil tiduran. Namun ketika Kinemon mencoba untuk mengeluarkan teknik berpedangnya, Zoro membuka matanya dan berkata, dia memotong api lagi. Sehingga dari sini kita bisa menganggap bahwa Zoro lumayan antusias dengan teknik berpedang memotong api. Dan kebetulan, King adalah karakter yang tubuhnya diselimuti dengan api. Sehingga kami pikir, untuk mengalahkan King, seorang pendekar pedang tidak hanya membutuhkan tebasan yang kuat atau Haki Ryuo yang kuat saja, melainkan juga seorang pendekar pedang yang dapat memotong api. Mungkin kita bisa melihat perbandingan kekuatan atau kita akan terkejut serta terheran-heran ketika nanti Wushu mendapatkan kesempatan untuk menantang salah satu dari ketiga bencana Kaido. Eiichiro Oda sudah menunjukkan 2 dari 3 bencana Kaido dalam cerita ini. Oda sudah menunjukkan Jack, yakni pada arc Zou. Oda sudah menunjukkan kemampuan Queen pada saat di penjara Udon melawan Big Mom. Sehingga orang terakhir yang belum ditunjukkan adalah King. Jika Wushu atau siapapun itu dari salah satu Tobiroppo malah menantang Jack maupun Queen, menurut kami itu hanya akan menjadi panel yang sia-sia. Mengingat kita semua setidaknya sudah diberi penggambaran betapa hebatnya Queen dan Jack. Dan lagi, King adalah orang yang memanggil Tobiroppo untuk berhadapan dengan Kaido. Sehingga panggung Tobiroppo versus salah satu dari 3 bencana Kaido sepertinya adalah panggung untuk King yang memang ditunjukkan untuk menunjukkan seberapa hebatnya seorang King dalam berduel. Wushu juga merupakan salah satunya orang yang diperlihatkan membawa katana di pinggangnya. Sehingga duel mereka berdua akan sangat relevan. Dan sepertinya Zoro bukan hanya mendapatkan power up mengenai ia yang dapat memotong api, melainkan ia akan dapat memaksimalkan teknik berpedang api yang belum sempat dimaksimalkan oleh Kinemon. Karena di masa lalu sendiri, Eiichiro Oda pernah menunjukkan duel Zoro versus Ryuma, yang mana kala itu Ryuma kalah dan tiba-tiba terbakar. Api yang membakar Ryuma adalah api berwarna biru. Apakah ini merupakan clue terselubung dari Eiichiro Oda, di mana nanti di Wano Kuni, Roro Noa Zoro dapat mencapai level di mana ia bisa menggunakan teknik berpedang api berwarna biru. Hoho. Karena ini merupakan hal yang harus kita garis bawahi, baik di manga coloring yang ofisial maupun dalam animenya, mereka memilih warna biru, padahal api yang pada umumnya berwarna merah. Sehingga ini sepertinya memang disengajakan dan sepertinya memiliki arti untuk di kemudian hari. Sehingga kesimpulannya, King adalah karakter yang memiliki kobaran api. Ada kemungkinan ia adalah seorang pendekar pedang yang terampil. Karena pada saat dulu Oda menampilkan Oden Kozuki Gang versus bajak laut Kaido, kita diperlihatkan King yang mengangkat pedangnya hingga di atas kepala, yang mana kuda-kuda seperti itu mirip seperti kuda-kuda berpedang kendo. Jodan no Kamae,
Kuda-kuda, di mana bila pedang diangkat hingga posisinya di atas kepala. Layaknya Luffy, Zoro di sini juga di Wano Kuni akan mendapatkan power up, yakni power up di mana Zoro menguasai teknik elemen api dalam ilmu berpedang. Bukan hanya power up, layaknya Luffy juga, mungkin Zoro akan bisa memaksimalkan power up-nya tersebut hingga pada titik di mana Zoro bisa menciptakan api biru atau memotong api biru. Sebuah api yang tingkatannya lebih tinggi dibanding dengan api merah. Sebuah api yang saat ini dimiliki oleh King. Kenapa kami katakan memaksimalkan power up-nya? Karena Luffy sendiri, jika kita lihat sekarang, Haki Ryuo yang dimiliki Luffy masihlah dasar. Yang mana Eiichiro Oda adalah seorang mangaka yang hobi sekali menunjukkan perkembangan kekuatan di tengah-tengah pertempuran. Sehingga tidak perlu heran jika nanti di akhir perang ini, Luffy sudah berada di titik di mana ia benar-benar berhasil memaksimalkan Haki Ryuo miliknya. Sama seperti ketika dulu Luffy mampu memaksimalkan Kembung Shoku Hakinya ketika melawan Katakuri. Sebuah perkembangan kekuatan yang terjadi di tengah-tengah pertempuran. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt, untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di OP Anime dan terima kasih banyak.